Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Daniarati Nursanti dengan NIM 221355295 dari kelas PGSDB. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan dari LPTK Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait teori perkembangan peserta didik yang wajib diketahui kita sebagai calon pendidik profesional. Observasi yang saya lakukan dari teori perkembangan peserta didik ini adalah siswa kelas 1 dengan usia 7 tahun. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa teori perkembangan peserta didik ini telah dikemukakan oleh pendapat dari para ahli, yaitu teori perkembangan dari Piaget, teori perkembangan dari Brown Van Brenner, dan teori perkembangan dari Erikson. Teori perkembangan dari Piaget ini mengacu pada teori perkembangan kognitif siswa. Jadi, pada usia 7 tahun, khususnya untuk kelas 1 SD, itu peserta didik sudah masuk pada tahap operasional konkret. Perkembangan ini ditandai dengan anak sudah mampu mengklasifikasikan benda-benda konkret. Kemudian, anak sudah mampu berpikir tentang objek-objek, tetapi masih memerlukan kehadiran objek-objek tersebut. Pada tahap ini juga, anak sudah mampu melakukan perhitungan, pengukuran, penyusunan, pengurutan terhadap objek konkret yang mereka hadapi. Namun, anak belum mampu melakukan penambahan dan pengurangan menggunakan angka-angka secara abstrak, tetapi menggunakan benda-benda konkret yang dapat mereka hitung. Kemudian pada teori Brown Van Brenner ini mengacu pada konteks sosial tempat anak-anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mereka. Dalam teori Brown Van Brenner ini berfokus pada 5 sistem. Sistem tersebut antara lain adalah mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Kemudian untuk tahap dari teori perkembangan Erikson ini mengacu pada perkembangan sosial emosional pada usia 7 tahun itu sudah masuk pada tahap kerja keras vs rasa inferior yang ditandai dengan masa di sekolah dasar yaitu usia mulai dari 6 tahun sampai dengan masa pubertas. Kemudian pada tahap ini juga peserta didik itu akan merasa minder atau tidak percaya diri jika ia tidak berhasil pada tahap ini. Oleh sebab itu, peran guru dan orang tua sangat penting untuk membantu anak berpikir bahwa seseorang itu bisa belajar untuk menggapai sesuatu yang tidak dapat dicapai sebelumnya. Nah, teman-teman, berikut ini adalah hasil observasi siswa kelas 1 dari suatu SD yang saya amati. Jadi, dalam satu kelas itu ada 19 siswa SD, tetapi saya hanya mampu mengamati sebanyak 15 karakteristik siswa yang saya anggap paling menonjol. Kemudian, dari 15 karakteristik siswa tersebut, saya kaitkan dengan teori perkembangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, berdasarkan hasil observasi kemarin saya di kelas, siswa kelas 1 itu rata-rata berusia 7 tahun, walaupun kemarin ada satu siswa yang berusia 6 tahun dan satu siswa lainnya yang berusia 8 tahun. Pada tahap ini, peserta didik sudah masuk pada tahap operasional konkret. Berdasarkan hasil pengamatan saya di kelas, siswa lebih memahami pembelajaran berdasarkan gambar. Contoh penerapannya adalah pada materi pengenalan bilangan 30 sampai dengan 50. Siswa itu menggunakan manik-manik untuk membantu melakukan penambahan dan pengurangan. Siswa juga cenderung membutuhkan bantuan dalam membaca dan memahami soal yang diberikan guru karena rata-rata siswa di kelas 1 masih kesulitan dalam membaca dan menulis kata. Berdasarkan hasil pengamatan saya juga, setiap jam istirahat itu siswa kelas 1 terlihat lebih asik bermain kejar-kejaran di lapangan karena pada fase ini dunia anak-anak itu masih lebih banyak bermain. Untuk pengalaman saya sendiri ketika saya berusia 7 tahun, sebenarnya kemampuan baca saya masih cenderung rendah yang dibantu dengan mengeja bersuku kata. Saya sangat senang mengurutkan gambar yang memiliki warna yang menarik bagi saya.
saya sudah mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dibantu dengan kancing baju atau manik-manik sebagai benda konkret. Berikutnya akan saya jelaskan terkait teori Bronfenbrenner. Jadi berdasarkan hasil observasi siswa saya di suatu kelas, saya mendapat beberapa karakteristik peserta didik. Kemudian karakteristik peserta didik tersebut saya kaitkan dengan 5 sistem yang ada dari teori Bronfenbrenner. Yang pertama adalah makrosistem. Berdasarkan hasil wawancara dan juga pengamatan, keseharian siswa itu lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah, bertemu dengan teman sebaya dan juga keluarga. Beberapa siswa putri juga terlihat memiliki sahabat dekat yang selalu bermain bersama atau mereka selalu berkelompok. Kemudian itu ada mesosistem. Terlihat beberapa peserta didik itu juga mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru karena kemampuan membaca dan menulis yang kurang. Hal ini disebabkan oleh latar belakang orang tua yang kurang mendukung perkembangan anak lantaran sibuk bekerja. Kemudian yang ketiga ada exosistem. Kondisi siswa yang seringkali mengikuti perkembangan zaman seperti bermain TikTok, Instagram, dan juga tayangan media sosial lainnya itu ternyata mempengaruhi tutur bicara siswa ketika berkomunikasi dengan teman dan juga gurunya. Kemudian yang keempat ada makrosistem. Budaya siswa di sekolah dan juga pembiasaan guru dalam menyelipkan bahasa Jawa di sekolah itu menjadi contoh bagi peserta didik sehingga seringkali peserta didik itu juga menggunakan selipan bahasa Jawa Ngoko dan juga Kromo. Terlihat juga pembiasaan tata krama yang baik di kelas dibuktikan dengan perilaku peserta didik yang menyalimi guru ketika bertemu. Kemudian ada kronosistem. Kronosistem ini berkaitan dengan peserta didik yang sudah mulai fasih dalam penggunaan teknologi, tetapi harus dalam kendali atau pengawasan orang tua. Sedangkan ketika saya berusia 7 tahun, saya itu lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman di sekolah, orang tua di rumah, dan juga teman bermain di lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah itu biasanya saya bermain dengan teman-teman yang usianya lebih tua dibandingkan dengan saya. Sehingga ketika saya bermain bersama teman-teman di sekolah, saya merasa saya itu lebih sedikit dewasa karena pengaruh dari teman-teman bermain saya di rumah dengan usia yang lebih tua daripada saya. Selanjutnya, itu ada teori dari Erikson. Berdasarkan hasil observasi yang kemarin saya lakukan, rata-rata siswa kelas 1 itu menunjukkan semangat belajar yang tinggi dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Walaupun ada beberapa siswa yang merasa kesulitan, tetapi dengan bantuan dari guru dan semangat dari teman-teman sekelas yang diberikan, siswa tersebut dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Nah, dikaitkan dengan usia saya, waktu saya berusia 7 tahun, itu saya belum lancar dalam membaca ataupun menulis, sehingga membuat saya sedikit berkurang rasa percaya diri. Tetapi seiring berjalannya waktu, dukungan dari orang tua, guru, dan juga teman-teman, akhirnya saya terus belajar dan saya bisa membaca dan menulis dengan baik, sehingga rasa kepercayaan diri saya semakin meningkat. Demikian penjelasan saya terkait teori perkembangan peserta didik untuk siswa kelas 1 dengan usia 7 tahun. Semoga dari penjelasan-penjelasan tadi dapat memberikan manfaat kepada teman-teman dan juga menjadikan referensi bagi teman-teman. Terima kasih.